Al-Fatihah. Ya kan alhamdulillah. Ayo baca nazamnya. Ayo. Ada sekali. Baca nazamnya. Belum datang? Ayo atuh ke siapa? Arif semua. Ayo, Arif. Belum datang? Bismillahirrahmanirrahim. Fasabi'atun kasabinatin Fatariqatun kalbahri Summa haqiqatun nurun walad. Fasabi'atun maka bermula syariah kasabinatin yaitu sama seperti perahu. Fatariqatun bermula tarekat kalbahri yaitu seperti laut. Summa haqiqatun kemudian bermula hakikat nurun walad yaitu seperti permata yang mahal. Kemarin sudah diterangkan apa itu syariat, sudah ya. Syariat adalah ilmu yang bisa digunakan untuk ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah harus melalui ibadah. Ibadah disertai dengan akhlak, yaitu tasawuf. Jadi ketika seseorang ingin masuk kepada tarekat, maka sebaiknya dia harus sudah memenuhi jumlah ilmu syariat. Nah, setelah itu baru kemudian masuk kepada tarekat, insya Allah akan ketemu hakikatnya. Ayat syariatu mislu safinati, yakni bermula syariah yaitu seperti perahu. Kata seperti ini berarti ada yang disebut dengan isti'arah atau majaz ya. Mana wajah sibihnya unsur kesamaannya fi annaha sababun lil wusul ilal maqsad wala ilal maqsad wala maqsid. Fi annaha di dalam anna sesungguhnya syariah sesungguhnya tarekat ya. Nah, fi annaha sesungguhnya syariah sababun yaitu menjadi sebab lirusuli untuk sampai ilal maqsadi kepada tujuan, ilal maqsadi ke tempat tujuan. Boleh maksud masdar mimi atau makan. Walin najati dan untuk mencapai keselamatan minal hilaki dari kehancuran. Lihat itu ya. Sementara watoriqoh misrul bahri alladhi fi'tuhu yana mahal maksud. Watoriqoh itu bermula tarekat wiridan atau muazabah namanya ya. Misrul bahri yaitu seperti laut. Alladhi yang di dalam laut itu aduh bermula permata. Piana
samanya itu unsur kesamaannya, anahan sesungguhnya tarekat mahalul maqsudi, yaitu tempat tujuan. Wal hakikatu bermula hakikat mislul lu'lu'il azim, yaitu seperti permata yang sangat besar, al-fa'idi yang punya nilai tambah, di dalam harganya. Wal hakikatu bermula hakikat mislul lu'lu'il azim, yaitu seperti permata yang sangat besar, al-fa'idi yang memiliki nilai tambah, di dalam harganya. Para yujadu lu'lu ila bahri, maka tidak bisa ditemukan lu'lu apa permata, apa berlian atau mutiara ila bahri, kecuali adanya di laut. Bagaimana mungkin kita akan menyelam ke dalam laut kalau kita tidak punya perahu? Walau sauhu ila dalikal bahri ila bisabina. Walau sauhu yang tidak akan sampai seseorang ila dalikal bahri terhadap laut, ila dalikal bahri kepada laut yang sangat dalam, ila bisabinati kecuali harus ada perahunya. Jadi kalau hanya ada laut, tidak ada perahu, nggak mungkin. Maka disebutlah misalnya seperti Rapina, Balakat seperti laut. Mana dulu tuh? Ya, harus punya kendaraan dulu kalau mau nyelam ke dalam laut. Kalau tidak punya kendaraan, ya nggak bisa. Jadi intinya, kalau kalian nanti sudah dewasa, sudah besar, begitu ingin ikut kegiatan zikir, tarekat namanya, tarekat apa saja, apakah tarekat yang masyhur di Banten itu Qadiriyah, Naqsabandiyah, atau tarekat-tarekat yang lain seperti tarekat Sadiliyah, maka sebelum masuk ke situ harus belajar dulu tauhid, belajar dulu akidah, belajar dulu fikih, belajar tasawuf supaya masuk ke situnya benar. Karena kalau tidak diawali dengan ma'rifat kepada Allah melalui ilmu tauhid, ibadah kepada Allah disertai dengan fikihnya, tasawuf akhlaknya kepada Allah, nggak akan maju, itu nggak akan bisa. Man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf tetapi tidak belajar fikih, dia kafir zindik. Itulah sebabnya suka banyak orang yang lolos seremnya jadi gila dia, atau paling tidak dia ngaco, ngomongnya suka ngaco, seperti tukang ramal-ramal begitu ya. Karena tadi itu dia tarekat, masuk tarekat tapi tidak tahu hakikat apa, tidak tahu syariat. Kalau kalian sudah belajar ya, akidahnya sudah belajar, fikihnya sudah belajar, tasawufnya sedang belajar, nanti kalau sudah waktunya masuk kepada tarekat supaya punya pegangan. Apa itu tarekat? Muadzabah. Apa muadzabah itu? Membaca atau memilih sesuatu yang sudah dijadikan ketentuan kewajiban bagi dirinya, berzikir, membaca sholawat, membaca Quran, dengan catatan harus ada mursyidnya, ada gurunya. Wa inna ma kana al-mubtada'una nakiratan. Kapan syariatun itu nakirah apa marifat? Nakirah itu kan tidak boleh jadi mubtada ya. Kalau tidak ada musawwi, tapi di sini mubtadanya nakirah. Inna ma kana al-mubtada'una nakiratan li'annahu yuqsadu biha at-tafsir wa at-taqdim wa at-taqayyum. Li'annahu karena inna makana pastinya, karena ada
Al-mubtada wa pemubtada dan di sini nakiratan itu nakirah syari'atun lafadznya. Lianahu karena sesungguhnya yuktaru yaitu akan dimaksud biha dengan syariah at-tafsir apa tafsir wa taqyum dan apa berpegang teguh lurus. Syari'atun itu nakirah mencakup kepada ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Aqalu syair min ba'il mutaqarib seperti perkataan kisyair. Perkataan tukang syair min ba'il mutaqarib lafadznya dari bahar mutaqarib. Bahar itu seperti laut ya. Ada not kalau di dalam lagu itu not. Ada bahar mutaqarib, ada bahar wafir, ada bahar basit, ada bahar taufil, ada bahar wajaz. Ini mutaqarib nih. Fa'akbal tuzahpan ala rukbaini wasawbun labistu wasawbun ajul Fa'akbal tuzahpan ala rukbaini Fa'akbal tu menghadap aku Fa'akbal tu maka menghadap aku Zahpan ala rukbaini karena berharap atas dua kendaraan. Wasawbun labistu. Wasawbun maka bermula baju, ini yang jadi contohnya. Labistu yaitu memakai aku. Wasawbun akhor bukan aja. Dan pakaian yang lain. Wasyari'atun akhdun bidinil khaliqi. Wa qiyamuhu bil amri wan nahi in jala. Syari'atun maka bermula syariah. Akhdun yaitu mengambil bidinil khaliqi dengan atau akan agamanya Allah yang sebagai pencipta. Wa qiyamuhu dan yaitu berdiri tegaknya seseorang bil amri dengan perintah wan nahi dan larangan injala amat sangat jelas ya Syekh tambahan ada itu ya. Wa tariqatun bermula tariqat akhdun bi ahwata akhdun yaitu mengambil sesuatu dari agama, yakni suatu kegiatan biahwato dengan yang lebih hati-hati. Kalwarahi seperti orang yang selektif memiliki sifat warok. Wa azimatun karyadatin sementara azimah hukum aslinya karyadatin itu seperti Allah mutabatilan halnya menyendiri menyibukkan diri menyibukkan diri dengan ibadah. Wa qaluhu azimatun ma'tufun ala qawli bi ahwata. Wa azimatin berarti ya. Wa azimatin qalu lafad azimatin ma'tufun ala qawli bi ahwata. Itu diantopkan atas perkataan kinazim bi ahwata lafad bi ahwata. Wa siraqa wa tariqatun akhdun bi ahwata kal warahi wa azimatin wa akhdhu azimatin bil Allah. Wa tariqatu aidan. Yani wa tariqatu bermula tariqat aidan pula. Itimadus talik yaitu berpegangnya seseorang yang sedang menuju kepada jalan Allah. Itimadus taliki berpijaknya berpegangnya seseorang yang sedang menuju kepada Allah ala halatin rakotin atas tingkah yang berat. Karyadatin
seperti riyadhah tadbir nafsi. Kalau Indonesia kan sama tuh. Dan sini melakukan itu sebenarnya. Iya benar. Pas kepirahan tadi bagaimana yang isukan katanya. Karya dosis pasti melatih diri. Apa itu riyadhah? Riyadhah sama olahraga. Riyadhah itu kamu olahraga, tapi di sini bukan olahraga, olah rasa. Tadlilin nafsi, apa itu? Mengendalikan hawa nafsu ya, menghinakan, mengendalikan hawa nafsu. Seperti min qillati aklin, mengurangi makan yang tadinya porsinya 1 jadi setengah. Wasurbin, mengurangi minum. Wanaumin, mengurangi tidur. Wamin tabaudin, dan dari menjauhi anfudulil mubahat, dari hal-hal yang boleh melebihi hal-hal yang boleh. Boleh dimakan tapi dikurangi. Syariatun akhdun bidinil khaliq. Syariat di sini terangkan mengambil sesuatu yang ditentukan di dalam agama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Kemudian berdiri tegak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat itu ya. Yang sudah diterangkan, ya akidahnya kuat, ibadahnya sesuai dengan agamanya, dengan ilmunya, dan juga sudah memiliki ilmu tasawuf ya, sifat-sifat dirinya. Ada juga tarekat adalah mengambil sesuatu yang lebih hati-hati, seperti orang bersikap selektif di dalam memakan makanan, memakai pakaian, dan lain-lain. Wa'azimatin, juga memegang sesuatu yang amat sangat kuat begitu. Azimah itu sebenarnya aslinya adalah, kalau di dalam usul fikih ada azimah, ada rukhsah. Makanya orang yang sudah masuk tarekat, dia mengurangi rukhsah. Kalau ahli fikih kan memperbanyak rukhsah, tapi kalau di tasawuf mengurangi rukhsah. Yang tadinya 4 rakaat bisa 2. Yang tadinya waktunya 5 menjadi 3. Zuhur azimahnya 4, jadi rukhsah menjadi 2. Subuh 1, zuhur dan asar tadinya masing-masing, itu azimah. Begitu datang rukhsah, boleh zuhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya, itu namanya rukhsah. Nah, orang yang memegang kepada tarekat, dia akan mengurangi itu, karena pada hakikatnya dia akan sudah mulai mengurangi hal-hal yang halal, perkara yang boleh tetapi dikurangi. Seperti makan kan boleh secukupnya, tetapi bagi ahli tarekat yang sudah masuk di sini, dia makannya tadi itu yang 1 porsi dikurangi menjadi setengah porsi. Minum 1 liter menjadi setengah liter. Tidur, umpamanya menurut kesehatan yang dokter, kurang-kurangnya 6 sampai 7 jam, dikurangi menjadi 3 jam saja. Wa min taba'udin anfudul mubahat, hal-hal lain yang dianggap boleh dikurangi sama dia. Jadi sudah betul-betul tabatul ya. Tabatul hanya konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Ghazali ya, kemudian beliau selama 10 tahun beruzlah ya di menara masjidnya untuk tidak ketemu sama orang. Itu riyadhah namanya.
atau orang Jawa bilang apa namanya, tirakat, bukan tarekat, tirakat. Orang-orang Jawa itu kalau sudah bisa ngaji biasanya dia tirakat untuk menambah ilmu. Qaulu mutabatilan halun min fa'ilin akhadha wa tariqatun akhadha bi ahwat. Ya. Bermula pada mutabatilan itu jadi hal dari fa'il akhadha. Kalau akhadha itu jadi masdar akhdun, maka dia masdar yang amal walaupun dia tidak mempunyai apa namanya tajarrud, ya, tidak disertai dengan alif lam dan idhofat. Wa tariqatun akhadha bi ahwato kalwaro, berarti fi'il madhi saja bacanya ya, bagus. Wa tariqatun akhadha bi ahwato kalwaro wa azimatin. Al-miqdar, mutafarrighun, yang menghabiskan waktu lil ibadati untuk ibadah, itu namanya tabattul. Wa munqati'an ani dunya, dan terputus ani dunya dari dunya, ila Allah Ta'ala, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tariqatun akhadha bi ahwati qalwara wa antimatin karyadatin mutabattila, gitu kan. Akhadha saja bil madhi. Wal haqiqatu wusul halik ila maqsadihi, boleh maksidihi, dibacanya boleh dua tuh ya. Wal haqiqatu bermula hakikat, wusul halik itu sampainya orang yang menuju jalan kepada Allah ila maqsidihi, ke tempat tujuannya, atau ila maqsadihi, ke tujuannya, ada dua. Dikasih shod ala anau ismu makan, atau mahali qasdi, mahali qasdi. Qasada yaksidu, isi makan, jadi isi makan, karena fi'ilnya kasroh, maksodan miqsodun, maksodan miqsodan, atau maksodan maksidun miqsodun, atau bifatiha, atau dengan fathah shod ala annahu masdarun mimiyun, yaitu masdar mimi, dimana isim maf'ul ay maqsudihi, boleh ya. Wal haqiqatu wusul salik ila maqsadihi atau ila maqsidihi. Hakikat itu tujuan, sampai kepada tujuan. Kita tujuannya ingin mendapat ridho Allah. Ya, ketika dia sudah melalui sebuah bentuk tirakat atau tarekat, maka dia akan ketemu dengan hasilnya, yaitu ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya wadimahnya kitab Kifatul Adka ini memang agak berat bagi kalian ya, karena masih tahap pelajar. Tapi nggak apa-apa supaya tahu ilmunya. Kalau sudah sampai lewat membahas ini, sebenarnya biasa saja ya. Cuman dalam hal soal syariat, tarekat, dan hakikat saja yang mungkin kalian masih agak rumit. Kalau dijelaskan secara gamblang gitu ya, kita ini hidup di dunia dari Allah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah, kembali juga kepada Allah. Nah, untuk kembali kepada Allah, supaya kita menemukan sesuatu yang betul-betul mahal harganya, mendapat ridho Allah itu kan mahal sekali. Maka harus dilalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, tahapannya syariat dulu, matangkan. Ya. Melalui apa? Belajar akidah supaya bisa marifat kepada Allah, disebut dengan tauhid. Kemudian belajar fikih supaya bisa ibadah kepada Allah. Sebab kalau tidak belajar fikih tidak bisa. Kamu hafal Quran tapi tidak ngaji fikih, nggak bisa ibadah. Ya, bagaimana mungkin ibadah bisa kalau dia tidak ngaji fikih? Hafal Quran lotok tapi tidak ngaji fikih, ya dongeng, itu dongeng belaka namanya. Nah, kemudian
Setelah akidahnya bagus, fikihnya bagus, belajar juga tasawuf, akhlaknya maksudnya, akhlak menghadap kepada Allah. Nah, kalau sudah matang syariatnya, yang tiga itu, makanya kata Mbah juga kalian nanti insya Allah mudah-mudahan jadi manusia yang sempurna, begitu paling tidak ya, masuklah kepada sebuah kegiatan berzikir kepada Allah namanya tarekat. Apakah tarekatnya itu dengan berzikir, tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah begitu, atau dengan membaca sholawat, memperbanyak sholawat, itu tarekat Qadiriyah begitu, atau dengan membaca Al-Quran, tarekat Muhammadiyah namanya, membaca Quran. Silahkan pilih mau mana, mau berzikir paling gampang, baca sholawat agak panjang sedikit, baca Quran apalagi lebih berat. Tetapi tujuannya apakah itu berzikir, memperbanyak sholawat, kemudian menghatamkan Al-Quran, tujuannya ingin memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah hakikat hidup itu, supaya kita dapat ridho Allah. Ketika sudah mendapat ridho Allah, berarti kita sudah memperoleh permata yang amat sangat mahal. Sebab surga itu diberikan kepada Allah kalau Allah ridho kan. Kalau Allahnya tidak ridho, tidak akan diberikan surga oleh Allah. Jadi radhiyallahu anhu wa radu an as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladziina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu an, itu yang dicari oleh kita hidup itu. Pintar ngajinya, kalau Allah tidak ridho ngapain? Itu kan. Kenapa? Karena tidak diamalkan ilmunya hanya sekedar untuk gengsi-gengsian saja dia. Contohnya, salah satu contohnya dia hafal Quran, tapi dia tidak belajar fikih, tidak belajar akidah, cuma hafal Quran saja cukup. Itu MTQ, dapat MTQ, apa artinya hidup itu? Tidak ada artinya itu. Baca Quran, sebab dia tidak masuk dalam kategori ibadah, tidak tahu ibadah. Ilmu ibadah itu fikih, ilmu untuk ma'rifat kepada Allah tauhid, ilmu untuk salatnya bisa punya akhlak dengan manusia, ilmu tasawuf namanya, gitu ya. Jelas ya? Maka itu yang demikian itu tiga-tiganya disebut ilmu syar'i. Nah, jelas. Wa haqiqatun lahu sulul maqsadi wa musyahadah nurut tajarrabid jalan. Wa haqiqatun bermula hakikat, Rasulullah yaitu betul-betul sampainya seseorang dari maksadi kepada tujuannya, yaitu ridho Allah. Wa musyahadatun bermula musyahadah nurun tajalla, yaitu cahaya yang terang benderang, binjilain dengan sangat jelas. Dengan kata lain, orang bisa melihat Allah dengan mata hatinya, karena dia sudah masuk kepada tarekat, sudah masuk kepada hakikat. Ayat wa syari'atu talabus salik ilallah ta'ala. Nawawi tanahara wa tari wa syari'atu bermula syariat. Talabus salik yaitu menuntutnya orang yang menempuh jalan ilallah ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dinal islami akan agama Islam, wadawamahu dan melanggengkannya Islam, melanggengkannya si salik ilal Islam, berkesinambungan, jadi tidak hanya satu hari ibadahnya. Terus saja alam tisali amrillahi ta'ala atas melaksanakan seluruh perintah Allah, wajtina binahyihi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu terkadang disebut juga wa huwal musamma bil istiqomah. Yang demikian itu disebut istiqomah, sebab istiqomah itu adwam, itu khairul umur, adwamuha, sebaik-baiknya perkara, yaitu berkesinambungan atau istiqomah konsisten. Amin, mudah-mudahan saja ya. Qaul
injala fil madi itu ittadhaha yattadhihu ittidahan, injala jala yajru. Atau jala ya asalnya itu injala yanjali, jala yajri katanya. Ai ittadhaha kullu wahidin minal amri wan nahyi linnas. Injala bimana ittadhaha amat sangat jelas. Wahidin apa setiap salah satu minal amri wan nahyi, apakah itu perintah atau larangan linnasi terhadap manusia. Lafaz injala sebenarnya wa takmilatun lil bait, hanya menyempurnakan bait saja, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Tetapi kalau mau ditarik-tarik bagus juga, nggak apa-apa ya. Wa tariqatu i'timadu salik ala awsaqil umur. Wa tariqatu bermula tarekat i'timadu salik, yaitu berpegang teguhnya seseorang yang sedang menuju kepada Allah ala awsaqil umuri, atas perkara yang sangat kuat. Jadi sifat kepada maksud ya. Ala usukil umur mausuk, atas perkara yang amat sangat kuat, diikat dengan tali ya, bil urwatil wusqa di dalam Al-Quran. Seperti apa contohnya? Kalau waroi, kalau isim fa'il ini sebenarnya wariun ya, wari'a yarong. Kalau waro ini seperti sifat waro. Apa sifat waro? Wahwa tarku syubhat, meninggalkan perkara yang syubhat. Jangan pun yang haram, yang syubhat saja ditinggalkan. Kata keisnya kita mawaroi. Nah, waro itu artinya orang yang sudah tidak memakan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Wa hadza wara'u shalihin. Nah, kalau orang itu sudah bisa meninggalkan yang syubhat, maka dia termasuk orang soleh yang sangat selektif begitu. Wa tarku ma la ba'sa bihi. Bisa juga waro itu meninggalkan sesuatu sebenarnya tidak apa-apa. Kalau dilakukan pun ma la ba'sa bihi, meninggalkan sesuatu yang jika dilakukan oleh kita pun tidak apa-apa. Kenapa begitu? Mukhafatan ma bihi ba'sun, dikhawatirkan sesuatu yang menjadi bahaya. Jadi kama qala Umar radhiyallahu anhu. Perkara yang boleh ditinggalkan, mala ba'sa bihi. Mala ba'sa bihi, sesuatu yang boleh sebenarnya tidak apa-apa, tapi sama dia sudah ditinggalkan. Dia sudah tidak cocok lagi. Makan boleh makan, tapi dia seperti cerita Imam Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim itu. Cerita Imam Nawawi itu satu hari satu malam makannya cuma waktu sahur saja, satu aklatan. Aklat itu bisa jadi nyesak kepel, tegukan. Itu Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi ya. Imam Nawawi ada Damaskus. Begitu waliullah itu ya. Orang mau boro-boro pan, dah tilu kali kalau jajan dari cemilan segala macam. Halal nggak apa-apa, boleh. Bisa masuk surga, kenapa tidak? Ya, cuma nanti derajatnya kita mungkin ya bagian nggak apa-apa lah. Pokoknya kamarnya kayak apa, yang penting masuk surga. Amin. Begitu ya. Ya mungkin kalau Imam Nawawi kelasnya VIP, kita mah kelas balkon. Kama qala Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana telah berkata siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada pesan dari Imam Nawawi ya. Kalau kita membaca hadis, membaca kitab-kitab mutabaroh, ketika menyebut lafaz Allah, maka sunnah menyebut Jalla Jaluluhu atau Azza wa Jalla. Ketika menyebut nama Muhammad, sunnah sallallahu alaihi. Ketika menyebut nama sahabat radhiyallahu anhu. Ketika menyebut nama ulama
ulama rahimahullah itu bagian daripada akhlak gitu. Nggak apa-apa tidak juga, tapi qala Allahu azza wa jalla, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Umar radhiyallahu anhu, qala Syafi'i rahimahullah, itu contohnya. Kunna nada'u tis'ata a'syaril halal, masyaallah, wa khafatan an naqa'a bil haram. Kata Imam Umar ini, Umar sebagai khalifah, beliau yang menegakkan pemerintahan yang sangat adil gitu ya. Tetapi dalam hal sikap zuhudnya, sikap warohnya mengatakan kunna, ada kami, nada'u, yaitu meninggalkan kami, tis'ata asyaril halal, akan 10%, 9 ya, 9% dari yang halal. Jadi sedikit sekali. Mukhafatan an-naqa'a, karena khawatir an-naqa'a akan jatuh kami fil haram, di dalam barang yang haram. Masya Allah. Wa hadza wara'ul muttaqin. Bermula ini namanya wara'ul muttaqin. Kelas berikutnya. Wajtinabu kulli ma laysa khalisan lillahi. Anak yang ketiga, yang paling tinggi nih. Wajtinabu kulli ma laysa khalisan, meninggalkan sesuatu laysa yang tidak ada ya ma khalisan lillahi, yaitu murni ikhlas karena Allah. Ini meninggalkan sesuatu yang tidak disertai dengan ikhlas. Belajar kita ya. Makanya dari kecil kalian mulai di pesantren ditugaskan sebagai murabbi, tidak digaji, ngajar yang benar. Ya, jangan ngajarnya di sekolah saja. Kalau di sekolah kan pakai tanda tangan, pasti digaji kamu. Kalau ngajar di kelas malam-malam, ngajar jadi murabbi, jabat baru digaji. Ya, kita tidak ada gaji ya. Yang namanya ngaji itu nggak digaji. Kalau mengajar di kelas digaji. Wahada wara'us siddiqin. Bermula ini yaitu waroknya orang-orang yang sudah masuk kategori siddiqin seperti Abu Bakar Siddiq. Wa umma wa haulai humul muwahhidun al-mukhlisun la yataharrakun wa la yasuna illa lillah. Wa haulai bermula mereka al-muwahhidun, itu dhamir pasal ya. Al-muwahhiduna yaitu yang bertauhid, al-mukhlisuna yang ikhlas, la yataharrakuna, tidak bergerak mereka, wa la yaskuna, dan tidak diam mereka, illa lillah, kecuali karena Allah. Bukan ilallah ya, illa lillah, kecuali karena Allah. Diamnya karena Allah, bergeraknya karena Allah. Fala yatakallamuna wa la yaskuna illa lillah. Wala yatakallamuna, tidak berbicara mereka, wala yaskunu, dan tidak diam mereka, illa lillah, kecuali karena Allah. Wala yakuna illa littaqwa ala ibadatillah, dan tidak makan mereka kecuali untuk memperkuat illa littaqwa atau littaqwa ya, taqwa. Illa littaqwa boleh, kecuali karena untuk takwa, menambah kekuatan ala ibadatillah, atas ibadah kepada Allah. Walayanamuna illa lillah, dan tidak tidur mereka kecuali karena Allah. Fa imma fi hajati muslimin aw sa'yin ilal khair. Fa imma kalau dia action pergi kemana saja, fi hajati muslimin, maka dia tujuannya pergi itu jalan itu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang muslimin. Aw sa'yin, atau pergi ilal khair, menuju kebaikan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan saja kita bisa ya. Jadi di sini ada ujungnya nih. Jangan lupa, jangan hanya konsentrasi ibadah kepada Allah saja, tetapi juga kita harus memenuhi kebutuhan orang-orang muslim, atau kita pergi untuk menuju kebaikan, ya, membantu dengan fisik, membantu dengan materi, membantu dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana la tu'akhidna.
jadi kesimpulannya bagaimana? Kita di pesantren sedang ditempa, sedang dibina untuk menjadi orang yang menuju kepada salik, ya, bisa menempuh jalan kepada Allah Subhanahu. Diawali dengan belajar ilmu syariah, insya Allah nanti masuk kepada tarekat. Mudah-mudahan ketemu dengan hakikat. Allah a'lam bishawab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Alhamdulillahirabbil alamin.